Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fadila Rayhan. Yang kedua, Joko Hari Setiawan. Yang ketiga, Muhammad Rafi Al-Hakim. Yang keempat adalah Muhammad Abi Sakib. Baik, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk mengobati data normalitas yang sudah kita uji di aplikasi SPSS. Dan dari hasil yang sudah kita uji di SPSS menunjukkan hasil yang tak normal. Baik, langsung saja, di sini saya sudah menyediakan data-data yang saya sediakan ini terdapat 5X dan 1Y. Dan untuk langkah pertamanya, kita lakukan dulu uji normalitas untuk membuktikan bahwa data-data ini benar-benar tak normal. Sehingga kita untuk mengobati uji normalitas ini, kita benar-benar belajar dari awal. Baik, langsung saja kita mulai. Kita copy dulu data-data dari yang saya sudah sediakan ini, kita copy, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Pada tab Data View, kita paste, lalu pada tab, lalu kita ke Variable View, lalu kita pada kolom name ini, kita ganti, untuk yang pertama ini, kita ganti X1, X2, X3, X4, dan ini X5. Dan yang terakhir ini kita ke variabel Y. Kita menamakannya ya. Lalu kita ke data view, kita lakukan uji normalitas dulu untuk membuktikan bahwa data-data yang saya sediakan ini benar-benar tak normal sehingga bisa efektif dalam untuk mengobati uji normalitasnya. Kita akan sama-sama pahami ini. Lalu pertama ini kita akan analyze, kita ke regression, ke linear, dan X1, X2, X3, X4, X5 kita pindahkan ke independence, lalu Y kita pindahkan ke dependent. Lalu kita ke statistik, kita nyalakan descriptive, collinearity, dan Durbin-Watson. Kita klik continue, lalu kita ke plots. Dan pada bagian spread ini kita pindahkan ke X, dan stress ini kita pindahkan ke Y. Dan nyalakan histogram normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu kita ke set, lalu nyalakan ini. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Lalu pada tab ini menunjukkan hasil regression. Langkah selanjutnya kita ke analyze lagi, non-parametric test. Lalu kita ke legacy dialogs. Kita ke one sample case. Dan ini kita pindahkan ke test variable list. Lalu klik OK. Dan kita sudah tes non-parametric testnya, dan ini menunjukkan hasil yang tak normal. Dan data-data yang saya sediakan ini benar-benar tak normal. Baik, kita langsung saja untuk mengobati yang data tak normal ini. Kita ke transform, kita ke compute variable, lalu pada target variable ini kita beri nama sqrt underscore x1. Lalu di sini kita namakan juga pada tab numeric expression ini sqrt kurung. Lalu kita pindah dari sini X1-nya ini kita pindahkan ke numeric expression. Lalu tutup kurung. Lalu kita klik OK. Baik, setelah kita lakukan hal tadi, di sini terdapat penambahan
SQRT X1. Baik, langsung saja kita ke langkah selanjutnya. Ke transform sama seperti X1 tadi. Pada target variabel ini kita ganti X1-nya menjadi X2. Lalu pada numeric expression ini kita ganti lagi menjadi X2. Lalu kita klik OK. Sama seperti X1, terdapat penambahan juga. Di sini terdapat SQRT X2. Baik, selanjutnya kita sama seperti tadi, kita ke transform lalu ke compute variable. Lalu target variabel ini kita ganti X3. Lalu numeric expression-nya kita ganti 3 juga. Lalu klik OK. Terjadi penambahan juga. Baik, langsung transform compute variable X4. Lalu numeric expression-nya ganti lagi menjadi X4. Lalu klik OK. Baik, lanjut lagi. Transform compute variable. Lalu ganti menjadi X5. Kita ganti lagi juga X5. Lalu klik OK. Dan X5 ini adalah X terakhir, karena pada data yang saya sediakan terdapat X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan untuk variabel Y-nya, sama seperti X ini, kita ke transform, compute variable, dan ini kita ganti Y. Dan di sini juga kita ganti Y. Lalu kita klik OK. Dan sama seperti XX sebelumnya, di sini juga terdapat penambahan yaitu SQRT-Y. Baik, langkah selanjutnya kita uji normalitas juga sama seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Kita ke analyze, lalu kita ke regression, linear, dan pada pengobatan ini kita lakukan riset, yaitu dengan cara kita klik riset ini. Baik, sama seperti tadi, ini SQRT X1, X2, X3, X4, dan X5 kita pindahkan ke independence, lalu yang Y ini kita pindahkan ke Y. Lalu kita ke save, lalu nyalakan ini, lalu continue. Lalu terdapat nilai tadi, regressionnya ini. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, kita akan analyze lagi ke non-parametric test, legacy dialog, one simple KS. Dan ini test variable listnya, unstandardized-nya ini kita balikan lagi. Dan yang kita pakai adalah yang di bawah sini, yang res2. Dan ini adalah res1, ini res2. Yang res2 ini kita pindahkan ke test variable list, lalu klik OK. Baik, pada pengujian sebelumnya, pada kolom SMSIC ini, yang sebelum kita lakukan pengobatan, nilainya yaitu 0,02. Dan sekarang sudah kita lakukan pengobatan, dan ini menunjukkan setelah kita obati, pada kolom SMSIC ini, menunjukkan nilai 200. Baik, sekian saja penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Heristiawan. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Mercubuana, Jakarta. Di sini saya akan melakukan metode penyembuhan gejala heteroskedastisitas dengan transformasi data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya telah mempunyai data dari Excel. Data tersebut sudah saya pindahkan ke aplikasi SPSS-nya. Sebelum saya melakukan uji coba
apakah data saya memiliki gejala heterokedasitas. Saya ingin menjelaskan sedikit uji heterokedasitas tersebut. Uji heterokedasitas memiliki beberapa metode, namun yang sering digunakan oleh peneliti adalah metode Glaser. Uji Glaser merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heterokedasitas secara akurat. Apabila terjadi gejala atau masalah heterokedasitas, akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil analisis regresi. Maka dianjurkan melakukan metode penyembuhan, yaitu menggunakan transformasi data pada salah satu atau semua variabel yang digunakan. Oke, kita langsung saja melakukan analisis regression dari data saya. Kita klik analis, setelah itu kita cari regression, kita klik linear. Di sini akan muncul kotak dialog linear regression. Kita pindahkan variabel y-nya ke kolom dependent dan variabel x1 sampai variabel x5 kita pindahkan ke kolom independent. Nah, habis itu kita klik tombol save, kita klik start digit residualnya, kita continue, habis itu yang terakhir kita oke. Di sini akan muncul nilai output. Nah, kita hiraukan terlebih dahulu output berikut. Kita geser, di sini telah muncul nilai residual yang pertama. Dari nilai residual pertama ini, kita akan mentransformasi data untuk mengetahui apakah data kita terdapat gejala heterokedastisitas. Yaitu yang pertama kita akan klik transform, kita klik compute variable. Di sini akan muncul kotak dialog dari compute variable. Kita tulis di target variabelnya yaitu ABS. Kita klik di function grupnya arithmetic. Kita klik lagi di function and special variable-nya, klik 2 kali ABS. Habis itu kita akan mentransformasi data dari nilai residual yang pertama tadi. Kita klik 2 kali, sudah pindah ke kolom numeric expression. Setelah itu kita oke. Nah, di sini akan muncul tulisan execute bahwasannya yang artinya rumus sudah masuk ke data. Oke, kita hiraukan terlebih dahulu output berikut. Di sini telah muncul nilai ABS-nya. Nah, di sini kita akan mengecek apakah data kita berdampak gejala heterokedastisitas, yaitu kita melakukan analyze, kita klik regression, kita klik linear, habis itu kita reset, habis itu kita pindahkan kolom ABS ke kolom dependent. Setelah itu kita pindahkan variabel X1 sampai variabel X5 ke kolom independent. Setelah itu kita oke. Nah, di sini telah muncul nilai koefisiennya. Sebelum saya akan membahas apakah data ini bergejala heterokedastisitas, saya akan menjelaskan pedoman uji dari heterokedastisitas. Yang pertama, jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Yang kedua, jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya terjadi gejala heterokedastisitas. Oke, kita balik lagi ke output kita. Di sini saya akan membacakan nilai signifikasi dari X1 sampai X5. Nilai signifikasi dari X1 yaitu 0,040 dan nilai signifikasi dari X2 0,484 dan nilai X3 signifikasinya yaitu 0,75 dan nilai signifikasi dari X4 yaitu 0,191 dan yang terakhir nilai signifikasi dari X5 yaitu 0,174 atau 0,174. Oke, kita bisa simpulkan bahwa data kita ini bergejala heterokedastisitas. Kita mengetahui dari nilai X1-nya yaitu nilai signifikasinya 0,040 yang artinya jika nilai signifikasi di bawah 0,05 maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, di sini saya akan melakukan uji penyembuhan atau pengobatan dari data saya, yaitu dengan cara menggunakan logaritma natural yang biasa kita sebut dengan rumus ln. Kita akan menggunakan data dari y ini, variabel y kita, yaitu yang pertama kita akan mentransformasi data dulu. Habis itu convert variabel,
kita reset terlebih dahulu, kita tulis di target variabel yaitu ln_y. Kita klik di function groupnya arithmetic, di function and special variable, kita mencari nilai ln. Kita klik 2 kali. Nah, setelah muncul, kita akan melogat natural dari nilai variabel y-nya. Setelah muncul di number expression, kita oke. Nah, kita di sini akan muncul execute bahwa sana rumus telah masuk. Di output kita erokan dulu output berikut. Kita kembali ke nilai sini. Kita sudah mempunyai nilai lny-nya. Nah, ketika kita mempunyai nilai lny-nya, kita akan menganalisis regression dulu. Kita akan menganalisis regression, yaitu pertama kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear. Di sini kita akan reset. Di sini kita akan klik lny-nya, kita pindahkan ke kolom dependent, dan variabel x1 sampai x5-nya kita pindahkan ke kolom independen. Kita pindahkan kolom independen. Setelah itu kita klik tombol save, kita klik unstart digit residualnya, kita klik continue, kita oke. Nah, di sini akan muncul outputnya, kita erokan terlebih dahulu. Nah, di sini kita mempunyai nilai residual yang kedua. Di sini kita akan mengecek apakah data kita masih berdampak heterogenitas. Sebelum kita mengecek, kita akan mentransform data dulu. Kita akan mentransformasi data lagi. Kita klik transform, habis itu kita convert variable, kita reset terlebih dahulu. Di sini kita tulis abs_res. Di sini di function groupnya kita klik arithmetic. Habis itu kita klik di function and variable abs, klik 2 kali. Habis itu kita akan menamarik expression dari residual yang kedua. Setelah muncul di sini, kita klik OK. Nah, di sini sudah tulis execute bahwa rumus telah masuk. Nah, di sini kita akan mempunyai nilai ABS res-nya. Apakah nilai data kita ini masih bergejala heterogeneitas? Kita akan menguji cobanya. Kita klik analyze, kita klik regression, kita klik linear, kita reset terlebih dahulu, kita klik ABS res-nya, kita pindahkan ke kolom dependent. Habis itu variabel x1 sampai variabel x5-nya kita pindahkan ke kolom independen. Habis itu kita oke. Nah, kita berfokus ke koefisiennya. Nah, saya akan membacakan nilai signifikasinya dari nilai x1 sampai x5. Nilai signifikasi dari x1 yaitu 0,051, nilai signifikasi dari x2-nya yaitu 0,532, nilai signifikasi dari x3 yaitu 0,136, nilai signifikasi dari x4 yaitu 0,292, nilai signifikasi dari x5 yaitu 0,186. Bisa kita simpulkan bahwa data kita kali ini sudah terhindar dari gejala heterogenetisitas. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai uji heterogenetisitas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Sakib. Di sini saya akan mengatasi autokorelasi Durbin-Watson dengan metode Coherent-Norwood. Sebelum kita masuk dengan metode Coherent-Norwood ini, saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar metode Coherent-Norwood. Jadi yang pertama, metode Coherent-Norwood ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah autokorelasi pada analisis regresi. Pada regresi linear, uji autokorelasi harus terpenuhi dengan syarat data tidak terjadi autokorelasi. Apabila data terjadi autokorelasi, maka penyembuhan menggunakan metode Coherent-Norwood. Jadi di sini saya sudah memiliki jumlah 31 data, dan di sini saya menggunakan 5 variabel independen dan 1 variabel dependent. Baik, di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS-nya. Di sini kita ke variabel view dulu. Kita ini namakan dengan variabel x1,
variabel X2, variabel X3, variabel X4, variabel X5, variabel XY. Sesuai dengan data apa yang di Excel ya. Jadi untuk variabel X1 ini adalah kepemilikan institusional, dan variabel X2 ini adalah kepemilikan manajerial. Variabel X3 ini adalah komisaris independen. Variabel X4 ini adalah komite audit. Variabel X5 ini adalah kualitas laba. Variabel Y ini adalah nilai perusahaan. Baik, dari sini kita lanjut saja ke data view. Nah, di sini kita copy paste dulu dari data 1 hingga data ke-31. Kita pindahkan ke dalam SPSS. Lalu kita analisis dengan klik analyze regression, lalu ke linear. Dan untuk variabel Y ini kita masukkan ke dalam dependent, dan untuk variabel X1 hingga variabel X5 ini kita masukkan ke independent. Kita ke statistik dulu. Kita nyalakan Durbin Watson-nya untuk residualnya. Continue, lalu ke save. Untuk ini kita klik dulu checklist answer result-nya, residualnya, lalu continue. Oke. Nah, di sini saya sudah memiliki data outputnya. Kita langsung ke model summary-nya. Di sini kita lihat Durbin Watson-nya adalah 1,506. Baik, kita ke Word-nya dulu. Yang saya sudah bikin dan yang sudah saya analisis. Di sini hasil uji autokorelasi Durbin Watson-nya adalah tadi 1,506. Jadi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,506 dari K variabel independennya adalah sebanyak 5. Nilai DL-nya adalah 1,0904. Nilai DU-nya adalah 1,8252. Nilai 4 dikurang DU-nya adalah 2,1748. Dan untuk nilai DL dan nilai DU-nya ini saya dapat dari tabel Durbin Watson. Di sini saya mendapatkan dari sini. Variabelnya kita adalah variabel independennya adalah 5 dan datanya adalah 31. Berarti ini. Jadi untuk nilai DL-nya adalah 1,0904 dan untuk nilai DU-nya adalah 1,8252. Baik. Syarat tidak terjadi gejala autokorelasi adalah DU lebih kecil daripada DW, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Kesimpulannya terjadi gejala autokorelasi karena nilai DU ini lebih besar dibandingkan nilai DW atau Durbin Watson sebesar 1,506. Maka perlu adanya pengobatan dengan metode coherent Orkut. Step awal untuk melakukan metode coherent Orkut ini, kita langsung ke SPSS dulu, kita ke transform, ke compute variable. Nah, di sini sudah muncul kotak dialognya. Untuk target variable kita tulis log underscore res. Nah, di sini kita ke function group dulu, klik all, kita cari log 1. Nah, di numeric expression ini langsung saja nih untuk variabel untuk unstar result-nya ini kita masukkan, lalu klik OK. Nah, kini kita singkirin dulu, kita balik lagi ke data view, kita ke analis, terus regression, lalu ke linear. Nah, ini kita reset dulu.
Ini untuk unstabilized residualnya ini kita ke dependent, dan untuk lock restnya ini ke independent. Lalu klik OK. Nah, di sini kita langsung ke korelasi, coefficient. Nah, di sini kita fokus pada lock rest. Di sini saya mendapatkan 0,247. Nah, dilakukannya seperti ini karena bertujuan untuk mengetahui nilai koefisien korelasi. Nilai ini akan jika dilakukan untuk menjadikan rumus kepada metode Cohen-Norwood. Terus kita pindah ke data view lagi. Kita pilih transform dulu ke compute variable. Di sini kita reset dulu ya. Kita ke target variable, kita tulislah underscore variable x1, lalu kita ke numeric expression. Ini variabel x1 nya kita pindahin ke numeric expression, dikurang, buka kurung, terus masukin 0,247 dikali function group dulu, kita klik alt, lalu cari log 1. Lalu kita masukin variabel x1 nya lagi, lalu tutup kurung. Untuk angka 0,247 ini kita ambil dari data output tadi. Untuk koefisien, nah di sini adalah restnya ini adalah 0,247. Itu yang akan tadi menjadikan rumusnya. Oke, di sini langsung kita klik OK. Nah, di sini setelah muncul variabel baru berupa log variabel x1. Lalu kita lakukan hingga variabel y. Ini target variabelnya kita ganti aja langsung variabel x2. Berikut pun numeric expressionnya juga. Lalu klik OK. Variabel x3-nya juga pun. Variabel x4 kita ubah saja. Variabel x5. Dan terakhir variabel y. Lalu klik OK. Baik, di sini saya sudah memiliki variabel log1, x2, x3, x4, x5 dan variabel y. Nah, di sini kita langsung analisis saja. Kita analyze, buka regression, lalu linear. Ini kita reset dulu. Untuk log y-nya ini kita masukkan ke dependent, dan untuk variabel log x1 dan hingga 5 ini kita masukkan ke independent. Klik statistik. Untuk residualnya ini Durbin Watson, checklist jangan lupa. Continue, lalu klik OK. Oke, di sini saya sudah memiliki data output. Nah, di sini kita fokus pada model summary-nya. Di sini Durbin Watson-nya adalah 1,881. Baik, kita ke word yang saya sudah analisis. Nah, jadi di sini hasil uji autokorelasi Durbin Watson dengan metode Cohen-Norwood ini mendapatkan Durbin Watson ini adalah 1,881. Maka dapat dikatakan syarat ini tidak terjadi gejala autokorelasi karena DU lebih kecil dibandingkan DW, lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Jadi
1,8252 lebih kecil daripada 1,881 lebih kecil dibandingkan 2,1748. Kesimpulannya, ini tidak terjadi autokorelasi. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Al-Hakim dengan NIM 432200110011. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji multikolenialitas dan juga bagaimana cara mengatasi gejala pada uji multikolenialitas ini. Langsung saja kita menguji multikolenialitas, masuk ke bagian analyze, lalu pilih regression, linear, lalu kita masukkan variabel X1 sampai X5 ke bagian independen. Dan masukkan variabel Y ke bagian dependent. Lalu masuk ke bagian statistik. Pilih estimate, model fit, dan juga collinearity diagnostic. Lalu continue, OK. Lalu langsung saja kita ke table koefisien. Di sini terlihat nilai tolerance dan juga VIF-nya dari X1 sampai X5. Dan kita terlihat pada variabel cost of debt ini mengalami gejala multikolenialitas karena nilai toleransinya kurang dari 0,10 dan juga nilai VIF-nya lebih dari 10. Oleh karena itu, kita akan mengatasi gejala multikolenialitas ini dengan menggunakan transformasi data. Langsung saja kita masuk ke transform, pilih compute variable, lalu untuk target variabelnya kita namakan trans, juga variabelnya underscore x1. Untuk numeric expressionnya kita menggunakan rumus 1 per K min X, dimana K adalah nilai tertinggi dari suatu variabel dan X adalah variabelnya. Langsung saja kita masukkan nilai tertinggi dari variabel X1, yaitu sebesar 0,69. Min variabel X1. Langsung saja kita klik OK. Langsung keluar pada output SPSS di sini, yaitu compute trans X1 sama dengan 1 per 0,69 min X1 execute. Di sini berarti sudah terlihat kita menggunakan transformasi data. Lalu kita melakukan hal yang sama pada variabel berikutnya. Kita lihat nilai terbesar atau tertinggi pada variabel kedua yaitu 1,77. Min X2. Langsung kita klik OK. Masuk ke transfer compute variable, ganti X3, lalu kita ganti nilai tertinggi dari X3 yaitu 0,40 min X3. Klik OK, lalu masuk ke transform lagi, compute variable, pilih X4, lalu kita ganti dengan nilai tertinggi dari X4 yaitu 0,62 min X4. Klik OK, lalu masuk lagi ke transform compute variable X5, kita ganti dengan nilai tertinggi X5 yaitu 11,7
min X5. Dan untuk variabel Y-nya juga kita melakukan hal yang sama. Kita ganti namanya, lalu pilih nilai tertinggi dari variabel Y, yaitu 0,16. Min variabel Y, lalu klik OK. Lalu setelah semua variabel kita transformasikan, setelah itu kita langsung saja uji multikoliniaritas kembali dengan data yang telah kita transformasikan tadi. Masuk kita ke Analyze, lalu pilih Regression, Linear, lalu kita reset terlebih dahulu. Masukkan transformasi yang tadi. Dan untuk Y, masukkan ke dependent. Lalu jangan lupa ke menu statistik, checklist collinearity diagnostiknya, continue, dan juga lalu setelah itu kita klik OK. Langsung saja kita ke tabel koefisien dan kita lihat pada tabel tolerance dan nilai FIV-nya. Di sini sudah terlihat nilai tolerance dan FIV-nya sudah aman dan tidak terjadi gejala pada uji multikoliniaritas. Karena di sini kita lihat pada toleransinya tidak kurang dari 0,10 dan nilai FIV-nya tidak lebih dari 10.